Tapi kalau kita semakin hati-hati, kita semakin memancarkan kita punya minda maklumat, maka kita akan jauh lebih selamat. Itu doang. Dan gak ada ruginya kok, hati-hati. Walaupun ini kelihatannya pelik sih, tapi mohon ya sangat diperhatikan. Kaitan sama niat ya. Jadi dianjurkan dalam mazhab kita untuk apa? Untuk mengulang lagi saat menyembelih kurban, walaupun dia udah gak wajib waktu pada kambing nazar atau hewan-hewan nazar. Jika kurban sunnah, maka ia wajib melintaskan di dalam hati untuk menghadirkan maksud berkurban. Maksud berkurbannya harus dilintasi dalam hati dengan kambing yang telah ditentukan. Dianjurkan juga untuk mencapai niatnya itu dalam lisan, karena kan malaikat nyatet apa yang terucap. Walaupun Allah lebih tahu, tapi memancing kalimat yang keluar dari lisan kita, dari desahan nafas minimal itu akan mengukuhkan yang ada di dalam hati. Ya kayak kita sholat, yang kita udah sering pelajari ya, kita ulang. Niat itu kalau diulang lagi untuk mengukuhin. Jika yang berkurban adalah anak kecil yang belum tamyiz atau orang gila, maka yang diniatkan, yang harus menjalankan niatnya itu adalah walinya. Ya, dia sih nggak ada kesunahan kesunahannya untuk berkorban karena dia sendiri belum akil, belum balik. Ya belum akil itu kan belum kembali dia. Orang gila belum balik kesadarannya. Ya, atau anak masih kecil belum memayaz, ya dia belum sampai tarafnya. Tapi apa? Tapi ketika ada walinya, maka walilah yang mengkorbankan, istilahnya yang menjalankan amanah sunnah korbannya, kayak gitu. Ini untuk niat. Aku niat berkorban dengan kalimat fulan untuk fulan karena Allah Ta'ala, dan dianjurkan untuk mengucapkan niat itu secara lisan. Ya. Nah, waktu niat ini juga berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Hambali, waktu niat terbentang dari saat menentukan kambing. Waktu nentuin kambing, insya Allah saya ingin pakai kambing ini untuk sunnah korbannya, ya. Itu waktu terbentang luas jarak waktu kita milih ini korban kan ditandai itu sampai hari korban. Tapi untuk mazhabnya Imam Syafi'i adalah waktu menyembelih korban, ya, karena niat harus saat menyembelih. Ini Imam Syafi'i. Jadi dalam hal ini jika berkorban sembelih dengan tangan sendiri, maka disitulah dia berniat. Tapi kalau saat berkorban menyembelih dengan apa istilahnya orang lain atau panitia korban, ya ini untuk memudahkan aja. Maka jumhur ulama, ya kan, kebanyakan ulama tadi pendapatnya kita pegang. Jadi jangan sampai terlek banget, waduh banyak amat nih. Ya kan di satu tempat kan ada yang sampai ratusan kambing. Sebutin atu-atu agak jelimet juga. Yang mana nih? Yang mana nih? Kelamaan. Kebingungan dia, sampai apalah kalungnya kadang-kadang copot ya. Yang namanya binatang, kambing. Anak kecil sering main-main ini, sobek lah, ketarik lah tuh kalung, apa segala. Nah gitu. Kita pakai mazhab yang memudahkan. Ya, ini jumhur ulama. Ketika si fulan untuk menunjuk itu sudah berniat, maka itu sudah jadi. Gitu. Ya, ini kaitannya sama niat. Udah masuk tuh insya Allah. Jangan sampai gara-gara itu akhirnya merasa gue kagak jadi korban, ribet amat. Jangan. Padahal penekanan sunnahnya itu di hari-hari utama kita berkorban disuruh untuk mensyiarkan hari di mana Allah bergembira dengan hewan-hewan kurban. Ini buat maklumat nih, nanti misalnya jadi pengurus, kalau aja ada orang ya waktu akad nyerahin serah terima, ya saya wakilkan insya Allah udah selesai, gak ada masalah. Waktu korban bismillah, Allahu Akbar, gitu. Salawat, bismillah. Nah ini yang demikian ini untuk memudahkan juga panitia memilih atau menyembelih, sehingga nggak perlu lagi sibuk niat korban, ya. Yang sibuk nyari-nyari nama. Ada lagi juga hukum bergabung dalam satu kurban. Nah ini, jadi kambing misalnya setelah disepakati oleh 4 mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, bahwa kambing 1 ekor itu hanya untuk 1 orang. Sapi dan unta menurut Imam Maliki, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, sapi itu
digunakan berkurban untuk beberapa orang, maksimum 7 orang. Tapi artinya ketika bolehnya maksimumnya 7 orang, apa nggak boleh 1 orang? Ayo. Boleh. Asal dia mampu. Boleh, asal dia mampu. Iya, dia mau kaya. Itu. Jadi bukan kita kejebak sama ini sama 10 cari orang. Iya. Gitu. Tapi maksimum menamakan nisbat satu orangnya itu 7 maksimumnya. Nisbatkan ini 7 orang. Jika ada 1 orang ingin berkurban dengan 1 unta, maka diperkenankan. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala naharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya 'am al-Hudaybiyah al-badanata an 7 wal baqarata an 7. Kami menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW pada hari tahun Hudaybiyah, 1 unta 7 orang dan 1 sapi 7 orang. Jadi dalam hadis Nabi tersebut, wa fi riwayat Jabir hajjazna wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanaharna al-ba'ira an 7 wal baqara an 7. Jadi pernah juga pada haji bersama Rasulullah SAW ya, kami berkurban 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Dalam mazhab Malik beda. Itu kan 3 mazhab, tapi mazhab Malik beda. Sapi dan unta tidak boleh digunakan untuk berkurban beberapa. Boleh. Ya, akan tetapi sapi 1 ekor dan unta 1 ekor hanya untuk 1 orang, dianggap tidak sah bila bergabung dengan orang dalam 1 ekor. Jadi beberapa orang itu nggak sah menurut Imam Malik. Nah ini yang dikatakan tadi antara sunnah kifayah ya dan sunnah ainiyah. Ini harus kita pahami. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga jadi dorongan kita ya, untuk bisa berkorban tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.